Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini di podcast Carita. LTTV merupakan stasiun TV kebanggaan kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita dari Dinas Kesehatan, dan kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan, kebugaran, maksud kami pengukuran kebugaran jasmani, dan ini merupakan salah satu program baru dari Dinas Kesehatan dan memang harus disampaikan, harus di-sharing kepada masyarakat supaya mereka lebih paham, lebih tahu. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Nurhawati SKM. Beliau merupakan fungsional kesehatan kerja muda. Apa kabar Ibu? Iya. Alhamdulillah sehat selalu Bu. Ya, wah cantik banget di kali ini ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol beberapa menit ke depan tentang tema kita, yaitu pengukuran kebugaran jasmani. Saya saja juga masyarakat awam dan juga banyak di audiens pendengar atau mungkin yang nonton kita ini masih kurang paham tentang apa itu pengukuran kebugaran jasmani. Adapun yang dimaksud dengan pengukuran kebugaran jasmani adalah serangkaian tes ya, serangkaian tes kesehatan yang dilakukan untuk mengevaluasi ya status kesehatan seseorang secara keseluruhan. Nah, sebelum kita lanjut membahas yang lainnya, mungkin terlebih dahulu kami sampaikan bahwasanya dasar daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah kita mengacu kepada Perpres ya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, di mana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Di Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu terdiri dari 7 pesan kunci. Nah, antara lain itu yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Peningkatan aktivitas fisik ini adalah mewujudkan masyarakat Kepulauan Selayar yang sehat, bugar, dan produktif melalui latihan fisik, fisik atau olahraga. Nah, inilah sehingga kami atas dasar inilah sehingga kami sebagai fungsional pembimbing kesehatan kerja melakukan sosialisasi advokasi pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok-kelompok olahraga, yaitu sasaran kami pada ASN maupun PTT berikut peserta didik yang ada di Kepulauan Selayar. Nah, sedikit kami berikan gambaran bahwa pada tahun 2016 itu ada, jadi ini hubungan antara tingkat kebugaran dengan pemilihan jenis olahraga apa yang sesuai dengan kemampuan jantung dan paru-paru kita. Gitu. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin kita sedikit menengok ke belakang dulu ya. Tahun 2016 itu ada sekitar 17,9 juta ya meninggal karena penyakit. Nah, 85% itu adalah meninggal karena serangan jantung. Iya, betul. Maka dapat disimpulkan para ahli menyimpulkan bahwasanya ada hubungan antara tingkat kebugaran dengan pemilihan jenis olahraga. Betul. Jadi harapan kami sebagai pembimbing kesehatan kerja dan olahraga melalui sarana ini, kami menghimbau agar dalam pemilihan jenis olahraga itu haruslah berdasarkan dengan tingkat kebugaran kita. Iya, betul. Gitu. Ada banyak kasus sih. Sebelum kita kasus yang ada di Kepulauan Selayar, mungkin kita di luar Selayar ada almarhum Haji Mas Said ya, meninggal pasca berolahraga. Olahraga, betul. Sepak bola ya apa? Futsal. Futsal. Yang kedua Ashraf Sinclair ya, masih ingat dia juga meninggal karena meninggal pasca olahraga. Berikut seorang atlet bulu tangkis. Lupa namanya. Iya. Tapi masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Itu adalah contoh kasus yang terjadi di luar Selayar. Yang sempat kami Selanjutnya, contoh kasus yang ada di Kepulauan Selayar, saya sempat ikuti juga, ada 3 atau 4 kasus meninggal di GOR. Masih ingat ya? Itu adalah contoh kasus yang mana diakibatkan karena pemilihan jenis olahraga ini tidak sesuai dengan tingkat kebugaran. Berarti kondisi tubuhnya tidak bisa menerima, tidak bisa. Nah, contoh kasus yang ada di Kepulauan Selayar, mungkin pernah ada beberapa yang terjadi dengan adanya kayak pemilihan olahraga. Ini kan termasuk karena kan kita ingin sehat, bugar, makanya kita selalu olahraga, sepeda, lari,
atau sesuatu yang agak berat-berat ya. Jogging, nah, ya jogging. Tapi ini gym ada gym juga. ya nge-gym. Tapi ini memang tidak sesuai karena kan kita belum paham untuk ini. Jadi semacam saya, masyarakat awam yang belum paham tentang pengukuran kebugaran jasmani ini saya harus kemana gitu? Masya Allah, itulah yeah. itulah tujuan kami selaku pembimbing merupakan salah satu bagian daripada tugas pokok kami, fungsi kami sebagai fungsional pembimbing kesehatan kerja, mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang sehat, bugar dan produktif. Nah, itu dia. Contohnya kita sebagai ASN atau apalah identitas kita berada dalam kondisi bugar, insya Allah kita akan mampu menyelesaikan rutinitas kita sehari-hari dengan tanpa mengurangi tanpa mengalami kelelahan secara berlebihan. Itu adalah resiko faktor pemicunya. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan seperti tadi itu. Henti jantung. Nah, makanya itu kan ini sebuah ancaman loh. Kalau seumpama kita tetap ngeyel melakukan olahraga yang memang kondisi tubuh kita tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga itu. Nah, tetap saja kita melakukan kayak mungkin sepeda, sementara jantung kita nggak kuat kan. Betul. Nah, ini bagaimana Bu kalau seumpama saya pribadi untuk mengetahui kinerja fisik saya, kesehatan saya untuk memilih olahraga yang memang bagus di dalam tubuh sesuai dengan kondisi tubuh saya. Iya. Itu gimana? Jadi adapun metode Iya. adapun metode yang kita bisa lakukan untuk mengetahui tingkat kebugaran seseorang itu adalah dengan menggunakan metode Rockport. Apa itu? Metode Rockport. Jadi metode Rockport ini menggunakan lintasan 1,6 km. Jadi selama ini atau 1.600 meter. Jadi selama kami sosialisasikan kegiatan program kami ini itu kami laksanakan di lapangan Pemuda Benteng, di OPD maupun sekolah yang bermukim di wilayah Benteng. Wilayah Kota Benteng, kami juga sudah ukur luasnya. Untuk 1,6 kilo itu lintasan 4 kali putaran. Lapangan Pemuda Benteng itu sama nilainya 1,6 kilo. Nah, ada juga untuk lebih praktisnya kita bisa lakukan secara mandiri Pak dengan mendownload aplikasi SIPGAR. Oh, sudah ada aplikasinya juga? Ada, Masya Allah. Ada dari Kementerian Kesehatan, ada aplikasinya Pak, tolong di-download ya. Namanya itu aplikasi SIPGAR, Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran Jasmani. Jadi kita bisa lakukan itu secara mandiri, jangan lagi menunggu harus ada dari dinas kesehatan atau menunggu teman-teman tapi gini, Bu, pengelola puskesmas. Tapi gini, mungkin masih banyak di luar sana, apalagi di masyarakat itu masih pengen dipandu oleh rekan-rekan medis, apalagi dinas kesehatan untuk memberikan sebuah pemahaman kepada si A ini supaya nanti lebih tahu. Lebih enak kalau seumpama ada orang dinas kesehatan memberikan kita pemahaman tentang ini loh kondisi tubuh kamu supaya kamu bisa olahraga seperti ini. Kayak gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah tahun lalu kami mulai laksanakan ini kegiatan 2022. Tapi kami masih sasaran kami itu masih ASN dan PTT. Jadi sasaran kami belum keluar ke OPD lain, masih lingkup kesehatan loh. Masih lingkup kesehatan. Kesehatan. Harapan kami puskesmas mampu melaksanakan itu. Ini di tahun 2022. Jadi tahun 2023 dinas kesehatan dan itu sasaran kami masih Dinkes dan 14 puskesmas. 14 puskesmas. Berarti belum keluar ke OPD lain. Karena dia tetap terbentur dana. Ini penting banget loh Bu, padahal ini penting banget pemahaman tentang bagaimana kita memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan mengetahui kondisi tubuh kita, apalagi yang kerja di pemerintahan. Betul sekali. Karena tidak ada pekerjaan tanpa risiko. Betul sekali Bu. Apalagi kita jalan kan, itu merupakan ini juga kita berapa langkah yang seharusnya gitu kan. Kita harus paham juga. Masya Allah. Jadi tahun 2022 kita masih lingkup dinas kesehatan berikut puskesmasnya. Tahun 2023 alhamdulillah kami sudah menyasar ke peserta didik dan peserta didik berarti dan kelompok-kelompok olahraga. Anak sekolahan juga. Anak sekolah. Tapi masih sedikit itu terbilang. Antusias mereka itu bagaimana Bu? Masya Allah positif semua ya. Tapi karena ada saja
Masih ada saja yang belum. Iya. Jadi alhamdulillah kami diundang ke sini dengan sasaran yang selama ini 2 tahun ini masih terbatas. Melalui media ini kami menghimbau kepada masyarakat mengajak ke Selayar untuk kembali aktif peningkatan aktivitas fisik, betul. menjaga kebugaran kita, karena slogannya ada loh, sehat itu belum tentu bugar, tetapi jika bugar itu sudah pasti sehat. Sudah pasti sehat pastinya. Waduh, ini apa ya, kayak memang dari dinas kesehatan, rekan-rekan dinas kesehatan memang tidak berpangku tangan ya untuk menjalankan beberapa program-program yang memang sudah ada di dinas kesehatan, dan mereka tuh apa ya, kayak tidak pernah bosan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola hidup sehat. Iya. Mewujudkan masyarakat betul. sehat, bugar dan produktif. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pengukuran kebugaran jasmani ini, itu meliputi apa saja pengecekannya? Sebagaimana kami jelaskan sebelumnya bahwasanya tes kebugaran ini adalah rangkaian pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kesehatan fisik seseorang secara keseluruhan. Iya. Mulai dari mana saja di ini? Jadi sebelum kita masuk ke inti pengukuran kebugaran itu, kita dihadapkan dulu screening. Jadi kita harus melewati dulu bentar dulu. Bersyarat tidak untuk mengikuti tes kebugaran. Namanya itu screening kesehatan. Bentar dulu Bu, apakah ini berbayar? Tidak. Gratis. Oke, lanjut. Masya Allah. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke inti pengukuran kebugaran jasmani, kita itu harus melewati dulu screeningnya. Tensinya harus normal ya. Normal, betul, sesuai dengan usia. Juga harus cukup. Jadi sebelum melakukan itu harus disampaikan ke peserta bahwasanya tidurnya harus cukup. Minimal itu 6 jam. 6 jam. Karena akan mempengaruhi ini jantung. Kemampuan karena kan ini kita akan lari, karena yang kita perhitungkan dalam untuk memperoleh apakah tingkat kebugaran kita baik, baik, cukup atau kurang, itu adalah yang kita perhitungkan adalah waktu yang digunakan waktu yang digunakan untuk menempuh lintasan tadi itu, lintasan 1,6 kilo. Jadi semakin bagus stamina kita, kemampuan kita, kesiapan kita, insya Allah tingkat kebugaran kita akan semakin bagus. Jadi istilah kata kunci di sini bugar. Bagaimana kita dapat bisa senantiasa bugar dalam melakukan rutinitas kita. Apakah kita sebagai ASN maupun rutinitas yang lainnya, formal maupun informal. Jadi tentang meliputi beberapa rangkaian pengukuran kebugaran jasmani ini, apakah mungkin termasuk juga gula darah, kolesterol, apakah diperiksa semua, Bu? Selama ini sih yang kami itu hanya tensi. Tensi jenis kelamin yang kita anukan akan mempengaruhi juga jenis kelaminnya, laki-laki perempuan itu kan beda perhitungannya. Jadi tensi, gula darah itu dilakukan di puskesmas. Nah, ada ini kan dokter loh yang kami libatkan. Atau paling tidak ada tenaga kesehatan perawat senior untuk merekomendasikan apakah si A ini layak mengikuti tes kebugaran, karena untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, Bu, ini kan sangat penting, apalagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tadi kan sasarannya hanya pegawai, tapi ini penting banget juga, masyarakat juga harus paham, apalagi yang giat olahraga. Nah, kenapa sih nggak ke lapangan Pemuda Benteng kalau sore untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang lari? Kan biasanya kan kita lihat juga, jangan sampai mereka cuman menjadikan sebuah habit, kebiasaan olahraga lari, tapi mereka nggak tahu kondisi badannya, kurang paham gitu. Apakah ada rencana untuk ke lapangan langsung gitu, turun langsung? Masya Allah. Jadi untuk untuk melakukan sosialisasi advokasi ke masyarakat kami sih sebenarnya fokus saja di sasaran kami. Sebagaimana sasaran kami tahun ini ada kelompok masyarakat loh. Kelompok masyarakat. Kelompok olahraga. Kelompok olahraga itu seperti apa saja, Bu, olahraganya? Sepak bola. Olahraga yang memerlukan stamina bagus. Betul. Jadi, terus yang senam juga di Taman Pusaka? Iya, senam. Ada juga ini kelas gym
Zumba. Oh, Zumba, iya. Juga menjadi salah satu. Iya, jangan sampai mereka menerapkan pola hidup sehat yang seperti itu, tapi kondisi badan mereka nggak memungkinkan ya untuk menerima olahraga seperti itu. Waduh. Terus sejauh ini Bu, karena kan ini program baru, bagaimana penerimaan masyarakat? Alhamdulillah dari 2 tahun ini, selama kami melaksanakan kegiatan kami sosialisasi dan advokasi pengukuran kebugaran jasmani, alhamdulillah animo masyarakat ini positif sekali. Ya, dibuktikan dengan mereka turut aktif. Iya. Kayak gini Bu. Mulai dari screening kesehatan sampai pelaksanaannya. Iya, jadi kayak gini ya. Saya pribadi kalau sama mama saya, waduh takut banget kalau sama mama diperiksa. Apalagi periksa lengkap atau apalagi harus tahu kondisi jantung saya. Berarti nantinya saya akan memikirkan jantung saya. Kita libatkan dokter, Pak. Iya, itu bagaimana Bu untuk bisa membujuk mereka? Ya kan biasanya. Pentingnya sosialisasi dulu. Jadi kami bentuk sosialisasinya itu kayak gimana Bu? Cara kami yang tahun lalu sampai dengan tahun ini itu kami lakukan dulu sosialisasi ke OPD. Ada sih beberapa OPD tapi saya tidak perlu sebutkan OPD mana. Kami sudah jor-joran lakukan sosialisasi, tapi mereka malah kami setelah sosialisasi baru kami minta kesediaannya, waktunya sekiranya kapan kita bisa laksanakan ini tes kebugaran. Tapi sampai saat ini belum ada respon. Tapi banyak kan sih yang menerima, banyak kan sih yang menerima dan merespon positif. Iya betul. Tapi ada sih OPD memang yang masih bermasalah. Padahal Bu ya penting banget ini, apalagi setelah kita mengecek kesehatan, kita juga bisa menerapkan pola hidup sehat, makanan yang akan kita makan supaya jantung kita bisa sehat, terus kondisi tubuh kita bisa fit. Dan ini akan direkomendasikan oleh rekan-rekan medis, dinas kesehatan, untuk kondisi badan yang seperti ini jangan melakukan olahraga seperti ini dan asupan gizi yang penting ini gitu. Harusnya seperti itu kan. Nah, untuk beberapa OPD kita menunggu juga ininya, kalau perlu kita liput ya. Betul itu. Iya. Insya Allah tahun depan ya Pak. Begini ya Pak, kami tuh kemarin alhamdulillah kami kembali des anggaran dari Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah sudah di SST itu 50% itu anggarannya untuk kebugaran jasmani. Iya Pak. Jadi saya sih rencanakan itu hanya 30-40 orang per kecamatan, tapi malah oleh Kementerian Kesehatan memberikan kita 200 orang per kecamatan. 200 orang kali 11 kecamatan, itulah insya Allah tahun depan Pak. Oke. Program yang mendukung kegiatan ini seperti apa? Apakah ada yang ayo makan ini, ayo kita olahraga ini, supaya mereka tuh lebih gampang, lebih tertarik? Kami hanya slogan sehat itu belum tentu bugar. Tetapi bugar itu sudah pasti sehat. Mari kita wujudkan hidup yang berkualitas, yang lebih berkualitas dengan menjaga dengan peningkatan peningkatan aktivitas fisik. Jadi hubungan antara meningkatkan aktivitas fisik dengan tes kebugaran itu amat penting Pak. Oke, untuk tes kebugaran jasmani ini apakah ada kartunya juga yang harus berskala juga, mungkin bulan depan periksa lagi? Masya Allah. Oke. Sampai lupa ya Pak ya. Oh ya, ini ada ya? Ada. Jadi ini saya bawa. KMD ini beda loh, perempuan sama laki-lakinya. Jadi nanti setelah diadakan pengukuran kebugaran jasmani, ada petugas yang memang bertugas mengukur nadi, menghitung jarak tempuh yang sudah lama. Jadi kan tergantung itu untuk untuk mendapatkan tingkat kebugaran, apakah tingkat kebugaran tak baik, cukup atau kurang, itu waktu tempuh. Jadi ada memang petugas yang bertugas untuk menghitung itu waktu tempuhnya, mencatat waktu tempuh. Setelah itu akan dikalkulasikan dan akan diketahui bahwasanya si A ini baik. Berarti ada perhitungan khususnya ya? Iya, dan kebetulan ada ini contoh KMB-nya. Kartu menuju bugar. Nah, pengukuran kebugaran jasmani ini kita bisa lakukan kemudian ya. Setelah kami mengadvokasi, jadi setelah ada hasil, apakah kurang misalnya, kami advokasi bahwasanya kita biasanya main bola ya. Ini Pak, hasilnya ini kami temukan setelah diperhitungkan itu hasilnya kurang. Artinya Bapak belum layak untuk melakukan olahraga. Karena akan berisiko fatal.
Jadi kami advokasi seperti itu. Misalnya kurang itu hanya kurang ya. Intensitas latihan fisik Bapak dengan denyut nadi 100 sampai 120 menit. Lamanya latihan fisik ya. Ada juga ya. Lamanya latihan fisik Anda itu hanya 20 sampai 30 menit. Ada seperti itu, Pak. Berarti di buku pintar ini sudah ada ya? Iya. Jenis latihan fisik dengan tipe aerobik saja. Mana itu masuk tipe aerobik 1? Jalan santai, jalan cepat, jogging, sepeda. Renang dan jangan dulu. Itu masih aman. Masih aman. Iya. 3 bulan dari pengukuran pertama ya, minimal 3 bulan atau maksimal 6 bulan setelah pengukuran pertama kita bisa kembali lagi melakukan tes kebugaran dengan secara mandiri seperti yang kami sudah disampaikan tadi. Iya, dengan menggunakan aplikasi. Sistem informasi pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri. Waduh, ini iya sangat-sangat penting banget ya. Apalagi kan sejauh ini kita memilih olahraga seenaknya saja, apalagi bulu tangkis, sepak bola dan itu merupakan voli. Yang ekstrim buat aku pribadi sih ekstrim banget karena kan memang membutuhkan tenaga yang fit, stamina yang bagus dan ini memang perlu dipahami oleh masyarakat apalagi beberapa atlet yang memang memilih untuk olahraga yang seperti ini. Nah, sejauh ini kan ini baru 2 tahun berlangsung dan insya Allah kita inginkan ke depannya pemahaman ini tidak terputus sampai di sini saja. Apa kendala yang didapatkan di lapangan sejauh ini? Masya Allah, kendala yang kami dapatkan itu selain waktu yang terbatas ya. Waktu yang terbatas. Selain kegiatan ini masih ada kegiatan lain. Yang kedua adalah tenaga. Keterbatasan tenaga, Pak. Betul-betul karena kami itu di selain 14 puskesmas ya. 14 puskesmas itu hanya 1 puskesmas yang memiliki fungsional pembimbing kesehatan kerja, yaitu puskesmas Benteng. Sisanya itu belum ada, Pak. Jadi melalui media ini kami berharap nanti ada penerimaan yang memang diprioritaskan formasi CPNS. Alhamdulillah ini ada sih formasi untuk P3K 1 orang dan itu di Parangiyang. Dan itu masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Seharusnya sih kalau Permempan itu seharusnya sih puskesmas minimal 2. Jadi melalui ini salah satu perhatian juga dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pelayanan itu memang harus bisa maksimal. Betul, kita punya tenaga yang memang terlatih dan memang pada tempatnya gitu. Jadi nanti kita juga tidak was-was untuk turun langsung memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi ini sangat penting banget karena lebih dominan ke pola hidup sehat yang bagaimana cara kita mengetahui kondisi fisik kita, memilih olahraga, jangan sampai salah-salah pilih. Nah, tadi itu kendalanya ya. Untuk masyarakat bagaimana? Masyarakat sih alhamdulillah respon positif ya. Respon positifnya dengan turut serta ya melakukan tes kebugaran ini dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Tapi masih perlu lagi. Masih perlu. Bu, gini, saya itu greget banget ingin tahu. Soalnya kan orang-orang dinas kesehatan, rekan-rekan dinas kesehatan itu memang hobinya turun ke lapangan, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, masyarakat kadang ada yang ngeyel. Itu bagaimana ini untuk mengantisipasi seperti ini? Kami tidak bosan ya. Iya. Tidak bosan mengedukasi. Iya. Memberikan contoh-contoh kasus yang mereka bisa terima. Betul, iya. Nah, karena bukan hanya kelompok olahraga, tapi kita sebagai ASN ya. Iya, betul. ASN apakah ASN P3K, PTT, itu seharusnya paham bahwasanya bugar itu penting. Betul. Nah, jadi untuk menjaga tubuh kita tetap bugar tetap bugar di tempat kerja, ini juga sosialisasikan selama ini ke OPD yakni pentingnya peregangan alias stretching di setiap 2 jam kerja. Ini merupakan salah satu upaya menjaga kita untuk menjaga benar. Iya, jadi kami harapkan itu bisa terlaksana dengan baik dan intens ya. Peregangan di setiap 2 jam kerja. Dan memang ini harus diinformasikan. Ini merupakan salah satu upaya menjaga kita agar tetap bugar. Betul. Nah, adapun manfaatnya di sini senam peregangan
peregangan di tempat kerja. Iya. Pertama itu adalah kita terhindar dari penyakit hipertensi. Iya, Penyakit betul. tidak menular seperti hipertensi karena dengan duduk lama ya sekitar 2 jam itu aliran darah kita tidak lancar. Tidak lancar, terhenti di satu titik gitu. Iya, Pak. Jadi mengakibatkan kita gampang menderita hipertensi karena tidak lancarnya darah. Terus yang kedua adalah mempertahankan ya. Jadi dengan kita melakukan peregangan di setiap 2 jam kerja itu adalah mempertahankan fleksibilitas tubuh. Karena setelah duduk 2 jam itu otot-otot coba kita rasakan. Kaku banget ya. Apalagi lama-lama berhadapan dengan komputer terus punggung kita tegang gitu. Iya, betul. Jadi itu mempertahankan fleksibilitas tubuh. Yang ketiga adalah ini nih paling lucu ya. Meningkatkan atau mengaktifkan hormon positif. Hormon endorfin. Hormon yang membuat perasaan kita senang. Jadi setelah kita bekerja, tapi bagaimana Bu kalau sama kerjaan kita nggak kelar-kelar, terus bagaimana menciptakan hormon itu? Sadar. itu makanya. Iya. Jadi kami selain memberikan edukasi, sosialisasi tentang pentingnya pengukuran kebugaran dalam hal pemilihan jenis olahraga, kami juga itu sosialisasikan untuk menjaga kebugaran para peserta ya, para pekerja ya, para pekerja di kantoran itu seharusnya melakukan senam peregangan di setiap 2 jam kerja. Nah manfaatnya itu tadi meningkatkan dengan kita melakukan senam peregangan ya, peregangan dan itu kita bisa download loh. Contoh senam peregangan Kemenkes. Nah, jadi mengaktifkan. Jadi setelah kita melakukan senam peregangan, otomatis otomatis itu hormon positif, hormon endorfin itu kita aktif kembali. Membuat perasaan kita senang. Dan outputnya itu akan banyak menciptakan inovasi-inovasi baru kaitannya dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita. Karena ketika kita bekerja mendapatkan sebuah kesenangan dari hal-hal positif itu akan feedbacknya ke kerjaan kita juga. Masya Allah. Iya, karena ketika kita bekerja otomatis kita harus merasakan kesenangan. Nah, itu salah satu manfaat daripada senam peregangan itu. Yang tadinya kita bikin SPJ lama-lama di ini kita peregangan, kita melakukan ini, akhirnya setelah itu kita kembali bersemangat. Saya harus buat begini supaya saya berhasil. Ini loh yang saya rencanakan tahun depan. Luar biasa. Luar biasa ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang pengukuran kebugaran jasmani, tentang bagaimana kendalanya juga yang didapatkan di lapangan, dan memang sejauh ini masih sasarannya di tahun 2022 sasarannya masih OPD, dan kita berharap nanti jangkauan cakupannya semua OPD harus bisa disosialisasikan hal seperti ini. Ini soalnya pola hidup sehat yang memang harus dibagi gitu kepada masyarakat terkhusus yang ada di OPD yang memang membutuhkan pemikiran yang kuat untuk bekerja. Soalnya tahu sendiri Bu ya, orang-orang yang mohon maaf bagian ini terganggu kesehatannya karena kerjaan, kebawa ke rumah, akhirnya akhirnya ada karena yang betul tidak banyak juga tidak sedikit juga yang masuk ke rumah sakit karena memikirkan sebuah pekerjaan. Nah itu yang dibawa ke kematian. Nah, jadi kembali kami ingatkan bahwasanya di tahun 2016 itu ada 17,9 meninggal karena penyakit. 85% itu jantung. Jantung dan itu karena resiko daripada di Kepulauan Selayar itu sudah banyak Bu kasusnya. Yang kemarin juga kita tidak usah sebut nama, ada beberapa yang naik sepeda terus meninggal. Itu kan memang kondisi tubuh yang tidak seharusnya melakukan rutinitas yang berlebihan. Terus ada yang tiba-tiba naik motor langsung ini, karena mungkin ada beberapa juga yang memang tidak mesti harus dilakukan olahraga yang ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Dan untuk harapannya terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama ya, harapan kami buat masyarakat Kepulauan Selayar, diharapkan kepada masyarakat Selayar, mari kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, betul. Betul sekali. Betul. Lawan itu mager. Mari kita wujudkan masyarakat Kepulauan Selayar yang sehat bugar, melalui peningkatan aktivitas fisik.
berikut harapan kami buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sekiranya menambah formasi untuk ini, membuka formasi CPNS ke depannya, karena kami kewalahan loh di lapangan. Betul. Tidak mampu laksanakan semua. Kalau kita masih berharap dari Dinkes, karena kan masih banyak sih kegiatan-kegiatan lain. Berharapan kami untuk 14 puskesmas itu terisi. Karena dari 14 puskesmas itu hanya satu loh. Hanya satu tenaganya. Puskesmas Benteng yang memiliki fungsional tenaga fungsional pembimbing kesehatan kerja. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap pekerjaan itu pasti memiliki resiko. Betul sekali ya. Merupakan bagian daripada tugas kami. Bagaimana mencegah terjadinya penyakit maupun kecelakaan akibat kerja. Itu harapannya luar biasa banget Bu ya. Dan tentunya kita sangat mendukung rekan-rekan Dinas Kesehatan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman tentang bagaimana cara kita keluar dari sebuah penyakit. Dan memang sejak dini kita harus bisa mendeteksi olahraga apa yang memang harus kita lakukan, yang memang sesuai dengan kondisi tubuh kita, supaya kita tidak terlalu berlebihan melakukan sebuah rutinitas atau olahraga yang nantinya akan berdampak kelelahan dan juga akan nantinya menimbulkan sebuah penyakit. Baik, terima kasih Ibu Nurhawati. Sangat menarik pembahasan kita, dan ini merupakan program baru yang ada di Dinas Kesehatan, dan semoga saja tidak terhenti sampai di sini. Harapan-harapannya nanti juga bisa didengarkan oleh masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena ini sangat penting banget untuk kita prioritaskan ya, apalagi tenaga-tenaga yang handal dan terlatih. Baik, terima kasih. Di kesempatan kali ini kita tuntaskan kebersamaan kita di podcast Cerita di LTTP. Saya Mas Maharjit dan narasumber kita Ibu Nurhawati dari Dinas Kesehatan undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.